setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la Allah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah. Kalau udah tinggi derajatnya, hu. Menurut yang bukan Asmaul Husna, cuma berzikir hu dia, tapi maksudnya kembali kepada Allah, nggak apa-apa juga kan. Lantas kalau orang Allah, maksudnya apa? Allah kenapa? Tidak ada maknanya. Tapi Ibnu Taimiyah rahmatullahu alaih bersikeras mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berzikir mesti dengan kalimat yang sempurna. Kalau berzikir Allah, hu, ini kalimat yang tidak sempurna. Nah, konflik ini berjalan terus sampai saat ini. Jika kita berkiblat ke Ibnu Taimiyah, maka kita akan menentang zikir hu. Kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang ke sorga. Karena kalimat ini, kalimat la ilaha miftahul jannah, pintu sorga. Sampai Nabi bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha, maka dia masuk sorga. Tapi tetap wajib dia belajar dulu tentang kalimat ini. Dia pahami dulu kalimat ini, dia amalkan kalimat ini, dia yakini, baru dia akan masuk sorga. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Banyak umat Islam mengucapkan kalimat ini nggak paham tentang isinya. Banyak ucapan ini, bahkan ada yang mengucapkan sambil zikir dengan geleng-geleng kepala ribuan kali. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak cukup itu, setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la Allah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah, Allah. Setan bisik lagi, kalau Allah untuk orang yang di bawah itu nggak cukup. Kalau udah tinggi derajatnya, Ada nggak seperti itu? Ini godaan dari syaitan. Karena nggak ada zikir dengan lafaz Allah, nggak ada zikir dengan lafaz hu, nggak ada. Yang ada sempurna la ilaha illallah. Zikir dengan hu itu dilakukan oleh sebagian tarekat. Itu hu itu artinya dia itu maksudnya Allah. Nah, dia dalam arti Allah itu apakah termasuk Asmaul Husna apa bukan? Ulama berbeda pendapat. Sebagian itu berpendapat itu termasuk Asmaul Husna. Kalau sudah termasuk Asmaul Husna, berarti ya sah-sah saja menurut yang berzikir dengan itu. Menurut yang bukan Asmaul Husna, cuma berzikir hu dia, tapi maksudnya kembali kepada Allah, nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Yang kurang pas tuh yang nggak berzikir sebenarnya. Yang jarang berzikir itu yang perlu dipersoalkan mestinya. Jadi sebagian tarekat memang berzikir seperti itu, dan mereka ada dasar-dasarnya. Karena hadis-hadis tentang Asmaul Husna itu kan menyebutkan ada hu-nya, huwallahul ladzi la ilaha, kan begitu. Jadi memang ada huwa, mungkin diambil dari situ. Kemudian model bid'ah yang ketiga, perhatikan situ halaman 17, pengurangan ibadah yang disyariatkan. Jadi sudah ada zikir yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan namun dikurangi. Seperti berzikir dengan hanya lafal Allah. Allahu. Ini tidak pernah diajar oleh Nabi. Semua zikir-zikir Nabi itu bermakna Allahu Akbar, jelas maknanya, Allah Maha Besar. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Semua zikir Nabi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir Nabi bermakna. Lantas kalau orang Allah, maksudnya apa? Allah kenapa? Tidak ada maknanya. Allahu Akbar atau Allahu Samad atau Allah apa? Sehingga kalau kita istilahnya rangkaian kalimatnya tidak lengkap. Kalau misalnya kan, kalau kita kan misalnya Budi pergi ke pasar, ada subjek ada predikat. Ini subjek saja terus maksudnya apa? Allah kenapa? Tapi kalau zikir-zikir yang benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Misalnya Subhanallah, Allah Maha Suci. Contohnya tadi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, Allahnya diringkas lagi jadinya hu. Sampai Ibnu Arabi menulis sebuah buku judulnya hu. Ini ngaco seperti ini. Sehingga mereka berzikir hu.
Apa maksudnya hu ini? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karena ini merupakan bid'ah dengan modifikasi zikir yang sudah ada diringkas atau dikurangi. Jadilah hasil pengurangan ini adalah modifikasi ibadah yang baru, jadilah dia bid'ah. Teman-teman yang makan Allah, salah satu nama Allah Ta'ala yang diperdebatkan di masa sekarang, tidak di masa dahulu, yaitu adalah huwa. Apakah huwa ini nama Allah sehingga boleh dijadikan sebagai mediasi untuk berzikir kepada Allah SWT? Dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang disembah, tiada Tuhan yang disembah, illahu, kecuali Dia. Kemudian yang paling sering kita baca, yang sudah dihafal bahkan oleh anak-anak kita yang masih kecil, Kul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, Dia. Dialah Allah ahad. Biasanya orang Arab dalam struktur gramatikal Arab mendahulukan nama yang zahir daripada nama yang kata ganti. Kata yang jelas dengan kata yang ganti. Misalnya Allah. Lalu kata ganti untuk Allah Dia. Biasanya disebutkan dulu nama Allah seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu dimulai, baru di belakangnya ada huwa. Tapi ayat pertama dari surat Ikhlas yang membacanya sama dengan sepertiga Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan pertama namanya adalah huwa. Kul huwa. Maka ulama kita kemudian yang ahli bahasa kemudian merevisi pemahamannya. Yang tadi dikira huwa untuk makhluk kata ganti. Tapi untuk Allah, huwa adalah nama yang zahir. Hu, Dia. Yang bermakna yang sangat mendalam sekali. Huwa berarti Dia Allah yang maha suci dari gambaran semua makhluk. Yang maha suci dari gambaran fisik. Yang maha suci dari visual-visual semua orang yang berpikir. Inilah makna hu. Lalu bolehkah berzikir dengan hu? Dulu di masa Syekh Muhammad Abduh, ada sahabat beliau namanya Syekh Ali Mahfuz. Menulis satu kitab judulnya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Kumpulan tentang kritik terhadap bid'ah-bid'ah yang terjadi dari masa dia hidup sampai dia menjadi ulama, ya. Bahkan mungkin sebelum beliau. Dan yang paling banyak dibahas adalah persoalan ahli sufi, ahli tariqah. Salah satu yang menjadi isu berat di situ adalah berzikir dengan ismul fard. Al-ismul fard dengan nama tunggal. Salah satunya adalah hu. Lalu Syekh Ali Mahfuz rahmatullah alaih dengan sangat objektif menyebutkan dua pendapat ulama yang berkonflik mengenai kebolehan berzikir dengan hu atau tidak boleh. Beberapa yang disebutkan misalnya Al-Arif bin Athaillah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dua orang ini berkonflik mengenai kebolehan zikir hu. Al-Arif bin Athaillah, pengarang Al-Hikam, Lataiful Minan, dan kitab-kitab yang lain menulis kitab khusus mengenai kebolehan berzikir dengan nama tunggal, termasuk huwa. Tapi Ibn Taimiyah rahmatullah alaih bersikeras mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berzikir mesti dengan kalimat yang sempurna. Kalau berzikir Allah, Allahu, ini kalimat yang tidak sempurna. Nah, konflik ini berjalan terus sampai saat ini. Jika kita berkiblat ke Ibn Taimiyah, maka kita akan menentang zikir hu.